bahwa tercatat 438 anak yang tidak sekolah. Terjaring anak yang tidak bersekolah itu dan tidak lanjut sekitar 500 lebih. Kesempatan yang tidak ada, tidak sekolah gara-gara tidak ada TK atau tidak ada PAUD. Apa bedanya hari ini Pak dengan hari besok? Tetap saya tidak akan mampu. Dinyatakan putus sekolah. Orang tuanya menangis. Kok masih banyak yang tidak sekolah gitu? Apanya masalah? Tidak ada biaya. Tetapi data itu tidak akurat. Minta kepada orang-orang yang berkepentingan, yang peduli kepada pendidikan. Ini namanya buku saku desa, buku pintarnya kepala desa. Di Polman sejak 2004, dana BOS belum ada. Dana BOS belum ada, kita sudah gratiskan anak sekolah. SD, SMP, itu sebelum dana BOS turun. Begitu turun dana BOS, saya tingkatkan lagi di SSM, artinya sekolah lanjutan atas. SMA, SMK, sekolah negeri, swasta, dan sekolah agama. Kita subsidi lagi ke situ, karena kita lihat, loh kok ini anak-anak sudah gratis sekolah, kok masih banyak yang tidak sekolah gitu, apanya masalah? Karena saya tidak mau kalau ada anak-anak yang tidak merasakan pendidikan. Karena pendidikan usia dini adalah pondasi yang paling pokok. Kita coba berpikir dengan teman-teman, akhirnya bagaimana kalau kita membuat data dulu. Kemudian timbul berbagai macam pemikiran, datanya supaya tidak banyak komplainnya. Coba cari informasi untuk membuat suatu data bagaimana keterlibatan masyarakat. Data akhirnya didapatlah ini SIPBM, Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat, seperti itu. Jadi kita libat masyarakatnya, terlibat langsung membuat data. SIPBM ini mulanya kami dan kawan-kawan memulai pada tahun 2004. Kami memulai dengan membangun sebuah tim yang terdiri atas beberapa unsur. Di antaranya kawan-kawan dari unsur Dinas Pendidikan, UPTD, pengawas maupun penilik. Dari data inilah kita memulai betul-betul perencanaan pendidikan di Polman. Ini namanya buku saku desa, ya. Kami berikan ke seluruh kepala desa. Tujuannya adalah agar data SIPBM ini menjadi data dasar di desa. Sehingga proses updating dan sebagainya itu bisa dilakukan secara mandiri oleh orang-orang desa. Ini adalah buku saku desa, buku pintarnya kepala desa. Dari sistem ini ternyata setelah diperkenalkan, disosialisasi di tingkat kabupaten, Dinas Pendidikan melihat bahwa ada nilai plus yang ada di dalam pendataan ini yang bisa diambil, yang bisa diuji cobakan di Polewali Mandar, dan ini akan membawa dampak yang sangat positif dalam rangka pemenuhan hak anak. Data SIPBM yang berlangsung di Kelurahan Tinambung bahwa tercatat 438 anak yang tidak sekolah. dengan adanya pendataan yang begitu sangat memberikan jawaban buat kami dan bisa mengambil suatu keputusan dan kebijakan, sehingga kami mengambil suatu inisiatif bersama dengan komite sekolah, dengan kepala sekolah yang ada pada saat itu, bagaimana cara untuk mengembalikan daripada anak-anak yang sedang putus sekolah. Dalam rangka untuk penuntasan wajib belajar, kita sudah menggandeng teman-teman di pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dan yang kedua adalah dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi. Masyarakat juga peka dengan persoalan ini, sehingga pada proses musyawarah dusun, masyarakat mengusulkan untuk pembangunan sekolah gedung TK, kemudian beasiswa. Dengan itu kami termotivasi untuk kembali bangkit, untuk bagaimana anak-anak yang putus ini kami kembalikan ke sekolah. Kemudian terakhir saya ingin mengatakan bahwa SIPBM ini bukan semata-mata bagaimana menghasilkan data dan bagaimana pemanfaatan data. Tetapi yang tidak kalah jauh pentingnya adalah bahwa SIPBM ini adalah pendataan berbasis aksi atau pendataan yang dikemas dalam bingkai advokasi. Maksudnya adalah bagaimana kita membangun kesadaran kolektif bahwa pendidikan itu
bahwa anak putus sekolah itu, bahwa anak tidak sekolah itu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, tanggung jawab komite sekolah, tanggung jawab dunia usaha, dunia industri, dan siapa saja yang merasa berkepentingan bahwa pendidikan adalah investasi bagi anak-anak. Keseriusan pemerintah Kabupaten Pulau Limandar juga terkait dengan SPBM itu dibuktikan melalui surat keputusan Bupati. Ya. Dan itu juga kami sudah membuatkan juga dalam Perda nomor 14. Ya, yang menginstruksikan bahwa SIPBM ini harus menjadi rujukan data di Kabupaten Pulau Limandar. Jadi semua kegiatan terkait dengan data itu harus basis datanya SIPBM. Selaku fasilitator mungkin perlahan-lahan juga kami akan tersingkirkan oleh zaman bahwa kami akan berkeluarga. Anak-anak kami punya harapan yang besar setelah proses persoalan data dan penindaklanjutan oleh program ini tetap berjalan. Karena ini menyangkut masalah penyelamatan generasi. Saya merasa, saya tidak tahu, saya merasa ada di angan-angan. Karena saya merasa bahagia. Saya punya perasaan merasa plong, pokoknya hilanglah itu keberatan yang ada di kepala saya.